Shalom semua, balik lagi di podcast GKI Greenfield. Dan ini merupakan podcast sesi terakhir dari rangkaian 3 podcast kita yang membahas dan berbicara tentang generasi Z atau Gen Z. Ya, hari ini kita mau bahas tentang bagaimana sih kita mempunyai hati untuk melayani kaum Gen Z. Karena mengenal mereka saja itu tidak cukup, tetapi bagaimana kita mau mengasihi dan melayani mereka seperti Kristus yang telah lebih dulu mengasihi dan melayani kita. Tentunya seperti 2 episode sebelumnya, masih bareng bersama narasumber kita, GI Budi. Halo Kak Budi. Halo. Tanpa berlama-lama lagi, kita mau melanjutin pembicaraan kita sebelumnya nih, Kak Budi. Apa sih sebenarnya kebutuhan terdalam dari anak-anak Gen Z itu, baik secara rohani, spiritual, ataupun secara emosional? Baik, kalau bicara kebutuhannya Gen Z gitu ya, rohani atau emosional, gue ngeliat beberapa sih kok. Pertama, mereka butuh dilihat dan diterima sebagai seorang pribadi yang utuh gitu. Jadi baik kelebihan maupun kekurangan mereka pengen diterima. Dan kedua, mereka pengen bukan cuma dilihat gitu ya, scene lu ada di sini eksis, tetapi mereka pengen didengarkan. Mereka pengen suara mereka itu counts gitu, atau minimal diconsider lah, dipertimbangkan. Dan kalau mereka punya perasaan yang negatif khususnya ya, mereka itu pengen ada orang-orang yang memvalidasi perasaannya, diizinkan merasakan perasaan-perasaan yang negatif apapun itu ya, entah dia merasa lagi overwhelmed, lagi kena pressure, kena mental gitu ya, lagi dikuk gitu ya, dikuk gurunya lah atau temennya gitu ya, apapun dia bisa divalidasi dari oke itu boleh punya perasaan seperti itu. Terus gue juga ngeliat mereka seperti pembahasan kita sebelumnya, pengen punya safe space. Mereka pengen ada ruang supaya mereka tuh boleh diberi kesempatan mencoba dan nggak apa-apa untuk gagal. Seperti kayak ada jaring pengamannya gitu loh. Kalaupun gue coba, gue gagal, gue tetap aman. Ada orang-orang yang kepadanya tuh mereka bisa merasa aman. Terus gue juga ngeliat tentang eh, kebutuhan mereka ya, yang gua rasa ini jadi akar dari semua banyak masalah dulu, dan bukan cuma Gen Z sih menurut gua, kita semua as a person gitu ya, yaitu Gen Z itu butuh Injil. Kenapa? Karena seringkali mereka melakukan sesuatu, dan termasuk kita gitu ya, melakukan sesuatu didorong oleh hati kita gitu. Ada keinginan, ada desire eh, terhadap sesuatu, makanya hati kita mau ke sana, pikiran kita fokus ke sana, kita cari akal, cari alasan untuk melakukan sesuatu karena keinginan di dalam hati. Nah, masalahnya hati kita seringkali menginginkan sesuatu yang salah gitu, yang tak memuaskan, nggak fulfilling, sehingga hatinya tetap kosong. Nah, kebutuhan terbesar yang gue lihat di Gen Z itu adalah Injil, gitu, Injil Kristus, di mana eh, seluruh pengharapan, seluruh keinginan yang Gen Z mau itu terpenuhi di dalam Kristus sebenarnya. Gue kasih contoh ya. Misalnya nih, kita ngomong Gen Z itu pengen dikasihi tanpa syarat gitu ya. Dia capek, lu mengasihi gue karena ada maunya gitu sama teman-temannya gitu ya. Nah, tapi pertanyaan gini, manusia mana yang bisa mengasihi orang lain itu tanpa syarat gitu? Kalaupun ada, biasa kasihnya itu nggak konsisten. Oh iya, gue mengasihi tanpa syarat di momen tertentu. Tapi juga kita lagi capek, lagi kita sendiri overwhelmed, terus anak kita saya nyebelin gitu ya. Wah udah, kita jadi nggak mengasihi lagi. Bersyarat lagi. Dia jadi bersyarat lagi. Gitu. Nah, di mana mereka menemukan kasih yang nggak bersyarat? Hanya di dalam Kristus gitu. Yang mati bagi mereka ketika mereka masih dalam dosa. Jadi eh, itu bahkan menjadi apa ya, jawaban atas semua persoalan pada akhirnya gitu. Misalnya contoh satu lagi, eh, sentuhlah isu achievement gitu ya, karena gambar diri merasa gua nih berharga kalau gua mencapai sesuatu, makanya mereka belajar hati-hatian gitu, berprestasi, eh, ingin apa ya, menunjukkan bahwa gua bisa gitu. Tapi itu lahir dari diri yang mungkin butuh nih, ada needs gitu, needs bahwa gua nih nggak aman kalau gua nggak punya apa-apa, gua mengukur diri gua berdasarkan kesuksesan gitu. Tapi cantik gak sih kayak gini?
wah capek banget gitu. Nah, Injil tuh menawarkan sebuah jawaban gitu, bahwa lu tuh dikasih itu kan bukan karena achievement lu nggak butuh capai apa-apa untuk dikasih itu Tuhan, enggak, lu dikasih Tuhan karena ya Tuhan mau mengasihi lu aja udah. Nah, lu belum bisa dapat apa, lu bahkan bertuhan. Jadi menurut gua ini perlu jadi apa ya, jadi ingat-ingatan juga ya buat kita waktu menjangkau Gen Z. Kebutuhan yang besar itu adalah kebutuhan Injil, terlepas tentang tentu saja ya kebutuhan emosional tadi di awal kita sebut itu juga penting ya, kan gitu sih kalau ngomongin sih. Oke, Kak Budi, ada tips gak nih buat kita-kita bagaimana kita bisa mendengarkan Gen Z tanpa cepat untuk menghakimi mereka? Oke, eh mungkin kita mesti mulai dari awal gitu ya, bahwa eh, kita as orang yang emang mau melayani Gen Z itu adalah orang-orang yang juga mengalami Injil sih puasa gitu ya. Kita jadi transformasi Injil. Kenapa? Karena waktu kita mengalami Injil ya, kita menyadari bahwa gua nih orang berdosa loh. Gua banyak kesalahannya, gua banyak gagalnya, tapi Tuhan tetap menerima dan mengampuni gua gitu. Nah, kalau kita punya apa ya, kita mau hidupi kebenaran Injil itu tuh dalam hidup kita mengingatkan diri bahwa gue juga orang yang gagal kok gitu. Maka waktu kita melihat si Gen Z gitu ya, yang juga lebih muda dari kita, banyak kegagalannya, kita tuh nggak cepat merasa kayak emang gue lebih baik nih dari lu nih gitu. Makanya nih ngaco nih lu nyoba kesalahan muda, idealis macam-macam lah ya, asumsi-asumsi yang ada di pikiran kita tentang si Gen Z ini gitu. Nah, makanya penting banget untuk kita pertama kali mengalami transformasi hati itu. Dan waktu kita mengalami itu ya, mengalami Injil secara terus menerus, waktu kita melihat mereka tuh kita apa ya, agak ada perbedaan perspektif gitu ya. Alih-alih kita melihat waduh pelayanan bakal gagal nih, tetapi kita melihatnya gini, eh lu lagi proses belajar, pelayan ini akan menumbuhkan lu gitu. Jadi nggak apa-apa misalnya lu mau ngontakin ide yang kayaknya nggak masuk akal, tapi gua tahu lu lagi berproses gitu menuju ke sana. Nah, itu menurut gua apa ya, step awal yang penting gitu untuk kita bisa mendengarkan Gen Z gitu, termasuk curhat-curhatnya, keluh kesahnya, perspektif mereka yang mungkin waktu cerita tuh salah gitu ya, kita tahu ini salah nih, tetapi karena hati kita mengalami Injil, kita nggak memposisikan diri itu lebih tinggi dari mereka, dan kita bisa menatap mereka dengan pandangan kasih gitu, kayak lu lagi dalam step pertumbuhan, wajar lu mengalami kesalahan, tapi gue sebagai orang dewasa yang mengasihi lu, gue juga punya peran untuk ingatin lu gitu bahwa eh, validasi perasaannya, namun kita harus tetap kasih tahu kebenarannya buat lu gitu. Ya kayak gitu sih pentingnya untuk punya hati yang diubah Injil. Oke, Kak. Kalau kita ngomongin soal pelayanan yang relevan, itu seperti apa sih, Kak? Oke, em, relevan menurut gue itu di dalam apa ya, untuk manajemen itu lebih ke approach-nya, lebih ke bagaimana kita mendekati si Gen Z ini. Nah, karena itu kita perlu notice ya, apa yang dihargai, apa yang penting buat Gen Z gitu. Misalnya ya, gue sebutin beberapa aja. Misalnya kita bicara soal otentisitas, otentik gitu. Eh, kita mungkin dengan Gen Z itu agak anti otoritas ya, gak suka nih sama otoritas gitu. Dikit-dikit apa sih nih otoriter lah gitu, kayak apa sih satu arah gitu. Eh, Mereka membutuhkan orang-orang yang otentik, karena mereka juga berpikir, maksudnya kayak semua orang juga berdosa kok, semua orang juga bisa salah kok lu lebih merasa lebih hebat dari gua gitu, kok lu kayak malaikat nggak pernah salah misalnya gitu. Nah, dengan otentisitas menjadi apa ya, menjadi diri kita tanpa harus pasang topeng, harus pakai apa, harus selalu kelihatan baik gitu, membuat Gen Z itu justru lebih tertarik, membuat Gen Z itu lebih bisa menghargai itu. Hari ini eh, orang yang apa ya, pemimpin-pemimpin yang dihargai itu adalah pemimpin-pemimpin yang apa ya, humble, yang bisa jujur dengan kelemahannya sendiri dan nggak apa-apa gitu, mengungkapkan gue juga bisa salah kok, Bisa mengakui kesalahan. betul betul bisa jujur gitu, bahwa kayak gue juga pernah gagal kok. Itu yang jauh lebih dihargai Gen Z dibanding misalnya nih
yang sharing itu adalah orang yang selalu berhasil. Perfect kayaknya. Betul, kayak catatan rekornya tuh selalu oke gitu loh, gak pernah ada yang gagal. Itu buat Gen Z justru gak menarik ya, karena mereka akan berpikir entah ini bohong bohong nih gitu ya, nipu nih, atau wah lu terlalu jauh buat gua gitu, lu kayak malaikat ya udahlah, lu gak relevan sama gua. Nah sedangkan approach yang otentik itu menarik justru buat Gen Z. Terus misalnya ya, vulnerability mirip sama otentisitas gitu. Waktu orang-orang yang melayani Gen Z itu tuh mulai broken duluan ya, mulai cerita di dalam konteks gereja, kita misalnya mengakui dosa duluan, gue juga punya pergumulan dosa loh, gue gagal, gue susah banget menangkap dosa ini. Itu membuka pintu buat si para Gen Z ini untuk juga ngaku dosa, untuk juga berani vulnerable. Begitu kita pasang topeng cuma yang surface kita kagak mau ngaku gitu, nggak mau vulnerable, mereka juga nggak merasa aman. Ini sulit ya memahami gua bergumul banget sama dosa gitu. Itu membuat mereka jadi takut. Tapi begitu kita vulnerable sama mereka akan melihat, gila ya pemimpin gua tuh ngalamin yang gua rasain juga ya, gua aman deh cerita sama dia. Jadi approach seperti itu sangat dihargai oleh Gen Z. Setuju. Jadi bukan success story terus menerus begitu ya. Betul, Tapi bagaimana dia gagal, tapi yang mereka pelajarin bagaimana habis itu dibangkit sama Tuhan. Exactly. Jadi bukan apa ya, vulnerability bukan artinya kita bermegah atas dosa kita gitu ya, bukan. Tetapi bahwa as human being, meskipun kita kelihatannya lebih tinggi secara title, secara posisi gitu, ternyata kita juga manusia yang bisa salah, dan karena itu kita juga di posisi yang bisa memahami mereka kalau mereka gagal. Ya kan, itu yang apa ya, gue pikir approach yang penting ya kita punya di balik kepala kita mendekati anak-anak muda Gen Z ini. Juga di sisi lain gue pikir approach yang penting adalah memberi kesempatan dan kepercayaan buat mereka. Kadang kan kita apa ya, melayani tuh makin lama makin performance based ya, karena makin lama pengennya tuh profesional, kelihatan bagus gitu. Tapi Gen Z ini mungkin nggak punya pengalaman, dan kita jadi punya kecenderungan untuk kayak kalau mau bagus nih ya jangan kasih deh gitu, kasih yang udah senior, yang udah pengalaman. Padahal kapan mereka bertumbuhnya kalau mereka nggak pernah dikasih kesempatan dengan mempercayakan pelayanan, kepercayaan tanggung jawab pada mereka bisa growing gitu, dan mereka jadi merasa dihargai juga sih. I'm part of this church gitu, gue bagian dari tim ini, dari gereja ini, gue terlibat di dalamnya. Gereja ini percaya loh, meskipun dia juga tahu gue juga banyak salahnya, gue nggak sempurna, tapi gue dipercayakan, gue merasa this is my family, gue belong. Bicara soal otentisitas atau being authentic, kita sebagai gereja atau sebagai orang yang lebih dewasa ketimbang teman-teman Gen Z gitu, gimana sih cara komunikasi kita yang otentik gitu sedemikian rupa sehingga nyambung nih sama bahasanya, sefrekuensi sama Gen Z-nya. Ya. Tapi tetap di dalam kerangka kebenaran Injil sendiri gitu. Gue percaya Injil itu kan konten ya, kebenaran yang nggak berubah, dan kita sebagai orang Kristen, kita pertama-tama perlu bukan cuma belajar secara kognitif apa itu Injil, kedalamannya, apa dampaknya buat hidup kita, tapi kita juga perlu ngalamin Injil itu gitu. Experience-nya ya. Betul, kita experience, oh saya diampuni ya dosanya ya, oh saya nggak jadi orang yang judgmental karena saya juga orang berdosa gitu ya. Tapi saya bebas, saya bersuka cita di dalam Kristus karena saya dikasihi tanpa syarat. Itu kan pengalaman pribadi kita ya bersama Injil. Nah, kalau kita mengalami itu dan kita memahami, maka kita bisa ngobrol sama Gen Z dengan approach-nya mereka tanpa mengurangi konten Injilnya gitu. Kan misalnya kita memahami artis Korea yang mereka suka misalnya gitu, kita tahu dirinya mereka gitu. Dengan kita tahu kehidupan artis Korea gitu ya, contoh ya yang misalnya penuh pressure, penuh mesti selalu jaga image, kita bisa mengkaitkan itu juga dengan kebenaran Injil. Misalnya kita bisa bertanya, jadi artis tuh kelihatan keren ya, influence-nya banyak, fansnya, tapi capek nggak ya jadi misalnya artis K-pop gitu loh yang
hidupnya tuh takut gitu loh dilihat banyak orang, harus selalu tampil sempurna. Capek nggak ya hidup seperti itu? Dan kita bisa kaitkan misalnya dengan ternyata kita apa ya, orang Kristen bisa juga loh in some way hidup dalam pressure seperti itu gitu. Kita pasang image seperti orang baik dan capek. Sedangkan padahal Injil berkata lu disayang Tuhan sebagaimana lu. Sampai darurat gitu. Betul betul dengan segala kegagalan lu gitu. Dan itu kan kita bisa kaitkan ya. Nah, buat gua itu pendekatan yang smooth gitu karena kita masuk dari dunia yang mereka geluti gitu sehari-hari. Eh, dan banyak ya misalnya yang cowok-cowok suka nonton anime atau baca manga, kita bisa masuk lewat Iya. situ kalau kita juga curious gitu, kita juga apa, belajar sampai mau mencoba apa ya, nyemplung lah bahasanya ya. Dia common ground gitu ya. Iya, jadi pendekatan kita bicara soal Injil itu kontennya tetap sama, tetapi pendekatan bridging-nya itu yang pakai pemahamannya mereka gitu, bahasa yang mereka pikir. Jadi kita sendiri perlu ngerti Injil sehingga waktu kita bicara sama mereka mau komunikasikan Injil jangan sampai distorsi juga gitu ya, kita yang salah gitu Iya. dengan bahasa mereka. Kok Budi, ketika kita bicara tentang keseharian dari Gen Z gitu ya, di mana mereka cukup banyak waktu luang gitu ya, mereka juga sering scroll TikTok, main Instagram gitu ya. Bagaimana cara gereja bisa masuk ke dalam media sosial ini gitu ya, yang tentunya sudah menjadi dunianya dari anak-anak Gen Z ini, tapi dengan cara yang bijak. Gimana tuh, Pak? Ya gua rasa bener ya karena mereka kan digital natives ya, jadi mereka hidup di masa sosial media tuh udah marak. Dan kita mungkin juga bisa khawatir kali ya di media sosial tuh kontennya kadang kagak ada filter, Iya. gitu. Pengaruhnya bisa negatif gitu ya, membentuk cara pikir yang salah gitu. Nah, gue pikir gereja perlu sih untuk berusaha menawarkan sebuah alternatif pemikiran gitu. Jadi memang gue tahu satu sisi perlu effort ya, perlu effort ke sana untuk gereja tuh masuk ke media sosial untuk memberitakan kebenaran sebagai alternatif gitu. Karena kalau kagak ada alternatif, orang mikirnya cuma satu aja. Oh ya, berarti di hidup aktivitas tuh mesti apa? Financial freedom, misalnya gitu ya. Pengaruhnya banyak, populer gitu. Tapi gereja tuh menjadi suara kenabian di media sosial untuk kasih tahu bahwa no gitu. Kehidupan yang memuaskan, dan sukses itu bukan dicapai lewat pencapaian bukan dunia gitu, tetapi ketika kita hidup selaras dengan Injil, apa yang Yesus mau. Tolak ukur kesuksesan kita adalah keserupaan dengan Kristus kan. Nah, memang akhirnya gue harus mengakui juga gitu, bahwa memang butuh effort sih gitu. Kadang kita hamba Tuhan tidak semua punya passion untuk misalnya masuk ke dunia media sosial gitu, harus spend waktu rekaman misalnya gitu ya untuk kasih tahu itu gitu. Tetapi menurut gue pribadi gitu, itulah misi yang besar di media sosial, dan gereja perlu hadir. Masalah bentuk hadirnya, orang apa kapasitas sejauh mana hadir itu akhirnya jadi tujuan gereja sih ya, masing-masing gereja. Mungkin sedikit belok sedikit nih, Budi, bicara mengenai tadi seperti singgung mengenai sukses menurut dunia gitu ya. Mungkin kita harus punya yang supercar lah atau banyak harus gede gitu, bisa harus traveling ke 5 benua dan sebagainya gitu ya. Dan itu kan standar dunia gitu. Tapi dikit bisa dikulik sedikit lagi gitu, explore di apa, elaborate sedikit lagi mengenai tolak ukur sukses tadi yang seperti mention itu bagaimana nih? Iya, kita bisa ajak ya dengan traitsnya misalnya ke Gen Z ya. Kayak mereka kan mau sesuatu yang ideal untuk orang-orang mereka kasihi. Mereka berjuang idealis untuk membuat dunia lebih baik. Itu kan selaras ya dengan mimpi kekristenan gitu, bahwa orang kita membayangkan sebuah utopia sebenarnya memang tidak bisa dicapai dunia ini, tetapi ketika Kristus datang kedua kali itu akan terjadi. Tetapi kita dipanggil untuk menghadirkan shalom kerajaan Allah di dunia. Jadi Gen Z ini bisa diajak untuk melihat bahwa kehadiran lu di dunia, beberapa mereka udah kerja gitu ya, atau mereka yang mau kuliah atau lagi kuliah, lu tuh bisa berkontribusi sesuatu supaya orang lain merasakan kasih Allah bahkan di dunia pekerjaan gitu, bahkan di tengah lingkungan. Dan itu kan
selaras dengan keinginan mereka untuk dalam tanda kutip ya menjadikan dunia lebih baik gitu. Heal the world lah kalau istilahnya si Michael Jackson betul. Gua mungkin salah tim basket lagi. Jordan lagi. Ya tapi itu menurut gua jadi salah satu cara gitu. Dan apa sih sukses ya kalau kita ngomong sukses menurut Alkitab tuh? Iya. Gua melihat Alkitab dengan setia menyatakan bahwa sukses menurut Kristen adalah ketika kita menjalani sebuah kehidupan seluruhnya ya, bukan cuma perbuatan tapi motivasi hati, pikiran, karakter, perkataan, seluruh beingnya kita ini tuh makin lama makin mirip Yesus. Apa sih maksudnya? Bisa gini, selama Yesus hidup di dunia, hatinya itu mengasihi Bapa dan mengasihi sesamanya, bahkan rela berkorban untuk mereka. Itu kan sebuah kehidupan dedikasi yang penuh, bahkan dia harus mematikan keinginan dia sendiri supaya dia bisa mengasihi orang-orang lain gitu, termasuk mengasihi Bapa. Nah, tolak ukurnya adalah itu gitu misalnya. Apakah kita sebagai orang Kristen makin lama hatinya makin mati bagi diri sendiri dan makin hidup untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu tolak ukur suksesnya. Jadi bukan masalah lo kaya atau miskin gitu ya. Lo bisa meraup segala dunia untuk lo. Dan kalau kita kaitin Injil, bukankah Yesus yang punya segala sesuatu di surga meninggalkan semuanya demi kita gitu. Turun ke dalam dunia yang hina, yang berdosa untuk selamatkan kita. Masa setelah kita diselamatkan, kita berusaha untuk raup semua yang dunia tawarkan, dan di saat yang bersamaan kita tukar Yesus dengan itu gitu. Kan jadi ironis banget ya gitu. Kayak sedih sekali. Apakah itu menunjukkan bahwa kita mengerti betapa besarnya pengorbanan Kristus bagi kita? Itu salah satu contoh gitu. Jadi menurut gua suksesnya Alkitab adalah kehidupan yang makin serupa Kristus, yang makin mati bagi agenda diri kita sendiri, dan kita menghidupi agenda kerajaan Allah. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita, sampai Kristus datang kedua kali. Sehingga waktu kita refleksi kehidupan kita terus bertanya diri, kita ngecek apakah saya menolong orang lain mengenal Tuhan, apakah lewat hidup saya Kristus dipancarkan. Tetapi juga insight-nya juga bertanya, apakah saya menikmati Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, sehingga waktu ngelakuin segala sesuatu ini bukan jadi sebuah beban gitu, tapi sukacita. Saya lakuinnya kenapa? Saya senang hidup untuk Tuhan, dia udah terlalu baik buat saya, maka sekarang saya mau lakukan ini gitu. Saya bukan cuma sekedar dapat likes yang banyak gitu, bukan gitu ya. Oh iya, bukan. Tentu saja itu godaan gitu ya, godaan. Tetapi ya itu beda sekali dengan kesuksesan yang ditawarkan oleh dunia, yang kalau kita mau jujur melihat kehidupan orang-orang yang punya semua dunia tawarkan, ujungnya berarti pada sebuah kehampaan gitu. Bahkan ada orang yang kaya banget, itu banyak banget yang bunuh diri karena kesepian, karena tidak makna hidup. Jadi ya kalau gue berpikir, kenapa kita harus memilih hidup mengejar sesuatu yang sudah dicoba banyak orang dan tidak memuaskan, dan meninggalkan sebuah jalan kehidupan yang memang sih anti counter intuitif ya, counter cultural banget gitu, nggak sesuai banget sama budaya kita. Tetapi itu udah menjadi kesaksian banyak orang yang hidup yang memuaskan gitu. Nah, berarti gereja, dan bukan cuma hanya gereja, bahkan kita sebagai orang tua juga nih dia, Bro Ronald. Betul. Kita mungkin sudah berusaha untuk approach Gen Z ini dengan cara kita gitu ya, dan lalu apa yang untuk menjadi relevan, relate dengan mereka gitu ya. Nah, kalau dari Ilmubi, apa sih menjadi kesalahan gereja maupun kita sebagai orang tua dalam approach mereka mencoba menjadi relevan, tapi kelihatan kayak mungkin masih dibuat-buat gitu. Ya pertama, gua perlu menghargai kok usaha gereja maupun orang tua untuk melakukan approach yang relevan gitu. Kan artinya kan itu effort ya, berjuang gitu. Betul. Untuk bisa ngomong sama Gen Z ini supaya bisa didengar, karena kita mau yang terbaik juga buat mereka. Ini dari pengamatan gue aja, gue melihat kalau misalnya relevan yang dibuat-buat gitu, itu kedeteksi sih biasanya sama Gen Z gitu. Mereka bisa lihat ya, Mereka bisa tahu ini genuine nih atau ini bikin-bikinan nih, kedetek ya, atau manipulatif gitu misalnya. Karena mungkin banget kita secara approach bisa baik gitu, tapi punya maksud terselubung supaya si orang-orang yang kita deketin itu tuh melakukan apa yang kita inginkan gitu kan. Dan itu kan dibuang-buang. Ya. Dan mereka tuh bisa deteksi
akan pada waktunya kalaupun nggak saat itu mereka kan sadar gitu, kayaknya salah deh gitu. Kayaknya nggak genuine ini, Kayaknya nggak tulus gitu. betul ini nggak lulus gitu. Cuma gue juga melihat sisi lain ya, bahkan approach-nya itu bahkan bukan berusaha memahami mereka gitu, tapi eh, kita pengen keinginan kita itu dilakukan oleh si Gen Z ini gitu, khususnya mungkin yang lagi relate tuh orang-orang tua gitu ya. Ya berapa kali di dalam pelayanan gua menemukan gitu, maksudnya eh, ini menyedihkan sih buat gua gitu ya. Anak-anak yang misalnya pilih jurusan kuliah atau misalnya membuat keputusan tertentu itu harus ngikutin maunya orang tua gitu. Gue bisa ngerti gitu, orang tua kita pengen yang terbaik buat anak, kita punya pengalaman gitu ya. Gue dulu juga pengen kuliah musik, cuma nggak boleh sama nyokap gue, kayak lu mau makan apa gitu ya. Dunia musik di Indo kurang menjanjikan gitu, which is ada benernya gitu, ada benernya. Tetapi di sisi lain, kalau misalnya itu over gitu ya, kita jadi seperti helikopter parents yang memaksa anak kita itu memenuhi ekspektasinya kita, bukannya kita apa ya, memberi ruang bagi dia itu menghargai mereka as apa ya, as a person gitu, yang mereka punya kesenangannya sendiri, punya passionnya sendiri, punya ketertarikan sendiri terhadap sesuatu. Dan alih-alih kita mendengar mereka, kita justru seperti apa ya, gua nggak mau tahu maunya gua nih gitu. Itu buat gua apa ya, approach yang mengerikan gitu buat Gen Z. Karena satu sisi mereka kepaksa, aduh lu orang tua gua bisa gitu ya, tapi gua nggak mau gitu ya. Dan itu kan apa ya, kasihan gitu, kasihan anak-anak ini gitu. Ali, menurut gue justru pendekatan yang baik adalah ketika kita ketika memberi uang nanya gitu, itu lu maunya apa. Lu misalnya dalam hal kuliah ya, lu mau masuk jurusan apa, dan apa, nggak apa-apa paparkan fakta. Biarkan mereka menimbang pros and cons-nya gitu ya. Masa depannya nanti lapangan kerjanya seperti apa. Nah ketika lu udah tahu gitu dan lu tetap mau, mari gue dukung gitu. Karena kita dengan begitu kita menghargai keputusan mereka, pemikiran mereka, keunikan mereka, dan itu hal yang apa ya, yang penting sekali gitu. Sama sih, gue juga melihat kalau di gereja juga begitu ya, karena seringkali our ways gitu ya, pengalaman kita dari dulu gitu, cara kita yang dulu itu kita seperti udah ini the best way gue tahu cara kita melayani gitu. Padahal Gen Z mungkin datang dengan fresh idea, dengan fresh approach, dan ketika kita udah pasang pagar nih, nggak boleh ya, dari dulu tradisinya begini nih, lu nggak boleh ubah gitu, tanpa memberi uang, nggak memberi penjelasan kenapanya, tanpa memberi uang untuk diskusi, wah udah dia bakal mati gitu, nggak akan bisa berkembang, nggak akan bisa jalan, dan bahkan dia juga bisa notice gitu. Jadi lu libatin buat pelayanan tuh for the sake of pelayanan gitu, bukan karena lu ngasih gua. Jadi tuh kayak mau pakai gua supaya pelayanan cunning gitu. Dimanfaatin aja gitu. Betul, seakan-akan ya. betul. Jadi kayak dimanfaatin gitu. Kan itu kan harusnya nggak boleh kita lakukan as a church gitu. Kita ada untuk mengasihi mereka dan memberdayakan mereka di dalam pelayanan. Itu bukan cuma for the sake of pelayanan gitu, tetapi karena kita pengen mereka growing dan mereka juga mengalami sukacita waktu melayani sesama mereka. Jadi kalau ditanya mereka notice gak? Mereka pasti notice gitu. Jadi ketulusan, dan kita perlu hati-hati banget dan ngecek motivasi diri kita waktu kita mau deketin Gen Z ini, benar gak sih karena kita mengasihi mereka, atau jangan-jangan kita sendiri yang punya needs yang harus diberesin di hadapan Tuhan gitu. Karena itu mendorong kita memperlakukan orang lain, termasuk Gen Z itu, entah kita di gereja maupun kita as parents ya. Betul. Dan balik lagi sih sebagai parents juga gitu ya. Betul. Saya pikir parents juga harus belajar menghargai setiap anak atau Gen Z itu punya panggilan unik gitu dari Tuhan gitu. Betul. Tapi bagaimana misalkan kita sebagai orang tua ya, kita tahu nih sebenarnya keputusan dari anak kita, Gen Z kita gitu ya, sebenarnya nih masih kurang bijak gitu ya. Tapi kita harus menerima keputusan yang mereka ambil sebagai suatu, oke lah, mereka nih punya pilihan sendiri, mereka punya keunikan sendiri. Tapi bagaimana kita tuh sebagai orang tua kan kita tahu nih sebenarnya pilihannya kurang bijak kan. Bagaimana kita bisa belokin gitu, atau memang udah kita nurut aja Gen Z kita. Iya. Lagi-lagi gua kurang pengalaman as orang tua ya, tapi gua membayangkan gitu kalau jadi orang tua,
Mungkin gue perlu belajar mengingatkan diri sendiri bahwa hidup si anak gue nih, si Gen Z itu bukan milik gue, tapi milik Tuhan. Eh, Kalau misalnya dia salah arah, yang jagain dia itu Tuhan gitu. Mungkin aja waktu misalnya dia membuat kebijakan yang tentu kalau dosa kita harus tegas. Oh iya, oke. Tapi kalau misalnya ini masalah pilihan hidup gitu ya, dan kita rasa kayaknya nggak bijak nih ya, mungkin kita ada benarnya, tapi mungkin juga kita salah kan. Jangan-jangan lewat hal yang terjadi di dunia yang kita nggak bisa kontrol ini, pilihan dia malah bijak gitu. Contoh ya, misalnya kalau anggap ya, kita punya anak mau jadi gamers gitu. Waduh, nih malah kita ngapain dong hidup main game, habisin waktu bisa di warnet gitu ya misalnya. Tapi kita nggak tahu beberapa tahun ke depan e-sport itu menjamur di Indonesia gitu, dan itu jadi pekerjaan yang menjanjikan, ya, dan yang menghasilkan juga gitu, bisa berdampak gitu ya, buat komunitasnya si e-sport gitu. Nah, siapa kita yang di bayangan kita waktu itu mikir gitu ya, wah games itu tuh benar jadi profesi gitu. Kita kan dulu nggak kebayang gitu. Nah, sama sih. Jadi di titik tertentu as a parents kita juga perlu menyadari keterbatasan kita bahwa eh, kita juga bisa salah gitu. Nah, dengan mengingatkan diri kita bahwa anak kita ini milik Tuhan, kita bisa menghargai pilihan mereka. Tentu kita perlu kasih tahu lagi ya faktanya, proses-prosesnya lu harus timbang, yakin ya gitu, karena ini ada resiko gitu ya dari pilihanmu. Terutama misalnya kalau pilih jurusan kuliah deh, paling feel lu akan habisin biaya satu gitu kan, lu habisin waktu, lu harus mikir. Dan kalau misalnya udah aduh pak, gak jadi nih gitu ya, gua mau pindah jurusan, wah kamu tahu nggak biaya yang habis berapa, bisa gitu, waktu yang habis berapa, kamu ulang lagi. Jadi semua itu kita harus kasih tahu. Tetapi karena kita mengasihi mereka, maka kita juga memberi ruang buat mereka untuk gagal. Kalaupun pada akhirnya nanti mereka gagal ya, eh, kita perlu belajar gitu untuk tetap menerima mereka. Karena itu display Injil yang sangat powerful gitu buat mereka. Mereka akan ingat lebih dari sekedar apa ya, uang yang sudah kita habiskan misalnya demi kesalahan keputusan itu, tapi itu ditukar dengan sebuah pengalaman bahwa dia gagal tapi tetap dicintai. Buat gua itu lebih powerful gitu. Buat mereka ya, bahwa ternyata meskipun gua gagal, gua salah, papa mama gua tetap sayang sama gua. Kalau anak itu benar, dia nggak akan berpikir, kalau gitu gua bikin banyak kesalahan aja gitu ya, oh tetap diterima kok, wah itu uang aja gitu ya. Tapi kalau anak itu berpikir benar, dia akan pikir next time gua jangan melakukan keputusan bodoh deh gitu, karena gua gak mau nyakitin papa mama. Wah itu kan bakal indah banget ya. Jadi gue percaya lah gitu, hidup Gen Z ini di tangan Tuhan. As parents kita berusaha semaksimal mungkin, tapi itu pilihan mereka gitu. Kemudian kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan Yesus gitu ya di Alkitab, bagaimana dia berinteraksi dengan orang muda gitu ya, pelajaran apa sih kok yang bisa kita ambil dari itu? Ya, kalau kita mau baca Alkitab kita lebih teliti, murid-murid Yesus bahkan 12 rasul gitu ya, itu anak muda semua, kecuali mungkin Petrus yang paling senior ya, Simon Petrus. Sisanya tuh anak-anak muda gitu. Bagaimana Yesus berinteraksi dengan mereka? Menurut gue yang paling kita bisa soroti adalah Yesus hidup bersama dengan mereka, sharing lives. Apa artinya sharing lives? Yesus memuridkan tuh bukan cuma dengan teori atau pengetahuan dan kognisi, tetapi Yesus hidup bareng sama mereka. Yesus makan bareng mereka, Yesus cerita sama mereka, mereka berbagi cerita sama Yesus. Dan Yesus juga pada titik tertentu mengungkapkan isi hatinya kepada para murid-murid itu gitu. Rencana agungnya, karya keselamatan yang jadi itu misteri, tapi dia buka ke murid-muridnya. Dan murid-muridnya nggak ngerti. Berapa kali murid-muridnya tuh nggak ngerti. Mereka masih berpikir Yesusnya akan jadi raja orang Yahudi, bebasin kita dari Romawi nih, gitu. Lu nggak boleh mati, kira-kira gitu kan. Tapi Yesus tuh sabar gitu, sabar sama mereka. Yesus tuh nggak nyerah waktu mereka gagal, dan Yesus kasih kesempatan lagi. Ayo, nggak apa-apa, ayo. Bukan karena mereka orang hebat, tapi karena karena Yesus mengasihi mereka gitu, dan memberi ruang bagi anak-anak muda ini untuk bertumbuh, untuk belajar. Dan perhatian bahkan sampai Yesus mau naik ke surga pun di kisah Rasul ya, itu murid-muridnya masih nanya, dia mau naik surga nih, Tuhan kapan engkau
akan memulihkan Israel, kerajaan Israel gitu. Gue waktu baca itu gue kadang nggak ngebayangin, gila gitu. Udah paham gitu ya. Iya, udah lihat Yesus makin nambahin tuh nggak paham gitu. Tapi Yesus tuh tetap sabar sama mereka. Untuk itu kamu nggak perlu tahu waktunya gitu. Itu bukan urusanmu, tetapi peranmu adalah kamu harus jadi saksi Tuhan. Baru waktu Pentakosta terbuka mata mereka dan mereka ngerti apa maksud perkataan Yesus. Jadi gue lihat bagaimana Yesus tuh tinggal sama mereka, berbagi hidup, vulnerable, otentik, mengasihi mereka, memberi kesempatan waktu gagal. Tapi di sisi lain, Yesus juga peduli tentang kebenaran. Jadi waktu Petrus menarik Yesus bilang kayak sekali-kali kau gak akan mati gitu, karena meskipun lo Mesias, Yesus langsung hadir dengan keras, enyang kau iblis, begitu kan? Iya. Kenapa? Karena dia gagal memahami dan itu fatal, resikonya besar gitu terhadap rakyat keselamatan. Begitu juga waktu Yesus misalnya ketemu orang Farisi, anak muda orang Farisi yang mau ikut yang nanya gitu ya, saya udah hafal semua hukum Taurat. Orang kaya, sorry, orang Farisi, orang kaya, lalu saya udah akuin semua hukum Taurat. Oh iya. Lalu gimana saya dapat hidup yang kekal? Ini anak muda, orang kaya. Yesus to the point. Oke, bagus, kamu udah lakuin semua, cuma satu, jual semua harta milikmu. Itu kan sebuah tantangan, sebuah challenge, dan insya Allah sebuah teguran karena Yesus tahu betul hukum moral itu bukan berhalamu, kamu bisa lakuin itu semua, tapi yang mengikat hatimu itu hartamu. Maka kamu mau ikut aku, kamu harus tinggalkan apa yang mengikat hatimu itu, berhala itu kamu harus tinggalkan demi aku. Itu sebuah challenge, itu sebuah teguran tersirat gitu. Dan pada akhirnya kita tahu orang kaya itu nggak mau, anak muda itu nggak mau ikut Yesus. Dia terlalu banyak harta. Jadi ada sebuah keseimbangan kasih yang nyata dari Yesus pada anak-anak muda ini, memberi kesempatan, memberi mereka kepercayaan untuk melayani. Di banyak mujizat Yesus, para murid itu melayani gitu. Tetapi satu sisi Yesus juga mengatakan kebenaran demi mereka, karena itu bentuk kasih. Jadi kalau hari ini mungkin kita memahami kasih itu harus yang soft ya, harus yang lembut, harus mengayomi gitu, harus menerima, merangkul. Tapi itu cuma satu part kasih gitu. Bagian lain dari kasih yang nggak bisa dipisahkan adalah kebenaran gitu. Karena kalau kita emang mengasihi seseorang, maka mau nggak mau kita harus kasih tahu kebenarannya meskipun sakit. Ya seperti kalau kita sakit minum obat lah, obatnya nggak enak, obatnya pahit gitu, tapi demi kebaikan mereka kita harus kasih. Jadi itu sih yang gue lihat. Bener sih Kak Bogi. Dan menariknya kalau kita lihat gitu ya, bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang which is ternyata kayak orang-orang biasa gitu. Orang-orang muda yang biasa gitu. Dia bukan waktu itu ada salah satunya dari mereka yang berprofesi sebagai nelayan gitu. Bukan nelayan ya, memang setiap hari achieve banyak ikan gitu misalnya gitu, baru dipanggil menjadi muridnya gitu ya. Tapi kita lihat orang-orang biasa ya, ternyata Tuhan bisa panggil dan bisa pakai secara luar biasa gitu, sampai kita bisa mengenal Injil dan membacanya dan mengexperience sampai sekarang gitu, karena dapat dari orang-orang muda yang Tuhan Yesus panggil, yang which is tidak perlu mencapai achievement bagaimana gitu ya, sendirian rupa, sehingga ada syarat tertentu untuk level tertentu baru dipanggil, nggak seperti itu gitu. Jadi menurutku itu sesuatu yang luar biasa sih. Ya setuju sih, dan itu jadi hal yang baik juga buat buat mengharapan buat Gen Z juga ya. Maksudnya karena Gen Z mungkin minder dengan kemudaan mereka, dengan keterbatasan mereka, dengan dalam tanda kutip tidak tahan pressure-nya mereka, kegelisahan mental mereka gitu. Tetapi di dalam segala kelemahan itu, Injil tetap berkuasa gitu. Kuasa yang ketika mereka menjadi orang Kristen itu bukan berasal dari kehebatan mereka atau potensi mereka, tetapi dari Injil itu sendiri. Sehingga makanya penting banget untuk Gen Z itu mengalami dan memahami Injil, karena itulah kuasa Allah yang mengubah hidup mereka dan memampukan mereka untuk bisa bertumbuh dan jadi murid Kristus yang sejati gitu. Karena kalau mereka mengandalkan kekuatan mereka, kecerdasan mereka, ya pada titik tertentu mereka entah gagal, mereka jadi frustrasi, atau waktu mereka berhasil mereka jadi sombong, mereka jadi judgmental orang lain gitu. Bahkan bisa berdampak bagi lingkungannya gitu ya, misalnya keluarga atau di sekolah atau di kantor gitu. Nah,
Sekarang dari pengalaman pemuli melayani di dunia remaja ini ya, ada nggak kepikir nggak misalnya yang terbesit secara spontan momen dimana membuka mata banget sih ini tentang Gen Z jadi lebih lebih clear untuk melihat sebagaimana mereka adanya. Ya, ya. Eh, Mungkin gua sharing satu dah ya, yang benar-benar gua pikir itu cuma teori, tetapi gua lihat ternyata itu kebenaran. Gitu. Eh, di Cohen Greenfield kan mereka anak-anak ya remaja lah ya, sekolahan gitu. Eh, gue pikir mereka ya belum, orang banyak berpikir mereka belum bisa bermisi gitu, menjangkau teman-temannya untuk kenal Tuhan gitu. So, banyak orang berpikir tunggu udah lebih dewasa, ngerti apologetika, ngerti pendekatan PI pribadi, mereka baru bisa melakukan misi gitu. Tapi yang dulu gue belajar di kampus gitu bahwa oh enggak gitu, anak apa para remaja ini gitu, Gen Z ini tuh adalah misionaris gitu. Mereka pembawa berita Injil yang efektif gitu. Gue belajar dan mikir juga gitu. Siapa yang paling efektif jangkau teman-teman sekolah mereka yang belum percaya Tuhan? Ya bukan pembina koemnya gitu. Gue gak kenal siapa temen lu gitu. Tapi mereka hidup sehari-hari dengan teman-teman mereka yang belum percaya Tuhan. Mereka tuh agen-agen misi yang di garis terdepan yang efektif untuk ngajak orang lain kenal Tuhan melalui hidup mereka, kasih mereka, perhatian mereka gitu. Dan gua ngeliat sendiri waktu gua main Kohen itu kebenaran. Waktu gua belajar kasih tahu makannya ke mereka, gua kan jangan pikir cuma konsumen ya di gereja gitu. Apa duduk yang penting makan firman Tuhan gitu ya, punya komunitas aktif udah gitu. Enggak, lu punya misi gitu, lu punya tugas. Pulang dari gereja lu diutus masuk ke sekolah untuk jangkau teman-teman lu, kenalin Tuhan Yesus pada mereka. eh gua nggak tahu seberapa itu masuk ya kemarin. Tetapi yang gua lihat adalah beberapa kali anak-anak remaja ini, ya anak-anak SMA gitu ya, anak SMP itu ngajakin teman-teman mereka itu datang ke gereja, nemenin gitu, duduk bareng sama mereka gitu. Bahkan beberapa yang non Kristen nih gue lihat itu datang ke gereja untuk dicari tahu kenapa ada teman gue yang ngajakin gitu, ada teman gue yang ngajak ayo datang orang yuk gitu, yuk datang ke gereja yuk. Eh, Buat gue itu apa ya, kasih kasih yang besar gitu yang ditunjukkan oleh anak-anak Gen Z ini buat teman-temannya gitu. Karena gue pengen lu juga mengalami keselamatan yang gue rasakan, gue pengen lu mengalami sukacita gitu, gue pengen lu punya komunitas yang sehat gitu, yang membangun lu, yang ketika di dunia ini tuh semua mau manfaatin lu. Jadi buat gue tuh eye open banget karena mereka itu adalah misionaris hari ini, nggak tunggu mereka lulus sekolah dulu gitu. Today tinggal masalah apakah kita mau memperlengkapi mereka, melatih mereka, mempercayakan mereka, menantang mereka untuk mengabarkan kabar baik itu yang mereka sendiri juga sudah halang. Buat gua waktu pelayanan di Kohem itu membuka mata sekali, dan gua bersyukur banget bahwa ya generasi itu generasi yang apa ya, mau berusaha, mau mengasihi teman-temannya tuh dengan tindakan nyata, bukan cuma dengan ngomongan doang atau teori doang. Menurut gue itu penting banget sih kok. Iya, iya, ternyata mereka bisa jadi agent of change itu ya. Betul, betul, it's real. Kalau gereja harus mulai mendekati, approach Gen Z lebih efektif kok. Kira-kira hal-hal apa saja yang perlu dilakukan? Eh, Mungkin gue bisa usulin beberapa hal kok ya. Yang pertama, eh, kita perlu jadi gereja yang ramah sama Gen Z. Dan bahkan bukan Gen Z ya, tapi Gen Alpha, Gen selanjutnya gitu ya. Yang gue maksud apa sih? Gini, kita perlu jadi gereja yang melihat mereka sebagai person, as a unique person yang dikasih Kristus gitu. Jadi karena kita melihat orang tuh kan kalau misalnya udah lebih dewasa gitu loh, baru oh lu person, gue baru sekian lu, gue baru sapa lu, gue baru senyumin lu gitu. Paling gampang ya nikah udah level yang utama gitu. Apakah waktu misalnya kita lihat remaja atau pemuda sekitar kita, kita melihat mereka tuh sebagai orang yang dikasih Tuhan loh gitu. Oh dia tuh the church loh gitu. Apalagi misalnya di minggu pertama kita ibadah bersama ya, yang mereka nggak terpisah gitu. Kalau kita mau jadi sama Gen Z, maka perlu intensional. Kita
melihat mereka, menyapa mereka, meskipun kadang kecil gitu ya. Iya, iya. Kita kalau salaman gitu kadang matanya tetap ke atas, tangannya ke bawah bisa gitu ya, kecil gitu kan, ya kecil gitu. Seolah ngeremehin. Betul, seolah-olah kita tidak melihat mereka gitu, memandang mereka rendah gitu. Padahal jangan salah gitu ya, dalam pelayanan ini sharing lagi gitu. Dalam pelayanan gua di Kohem gitu, ketika ada ruang mereka bisa sampaikan sesuatu buat gua as pembina. Salah satu yang gua gak nyangka adalah ketika mereka bilang gini, thank you Paul, karena lu selalu nyapa gua di Kohem. Oke, ah nyapa gitu. Itu kan sederhana Simple. ya, simpel banget gitu. Gua nggak sampai konselingin dia, nggak sampai ambil waktu ngobrol sama dia karena memang banyak banget anak Kohem gitu ya. Tapi sapaan itu berarti banget buat mereka. Itu mereka merasa di dalam satu. Apalagi kalau kita tahu namanya. Wah, itu very personal gitu. Sehingga waktu menurut gua bisa banget loh kalau misalnya di dalam KU gitu ya, kita ketemu anak-anak muda itu, kita beneran nanya, namanya siapa? Iya, iya. Gitu, kayak boleh kenal gak gitu. Dan kita bisa senyumin, kita salamin dia, dan bahkan bisa berkata, senang ketemu kamu hari ini. Yes. Wah, buat Wow. mereka itu tuh powerful banget gitu. Mereka tuh bisa cerita kayak apa ya, ini gereja oke loh, gue tiba-tiba disapa sama jemaatnya, powerful banget. Izin share satu lagi, ada satu teman gue yang dia waktu itu anak muda nih ya, Gen Z juga, lagi cari gereja gitu. Dia nyoba-nyoba di beberapa tempat pak. Nah, satu kali dia datang ke KU, itu lagi berjamaah kudus gitu, lagi berjamaah kudus. Dia nggak ambil apa, roti dan anggurnya tuh, kelupaan gitu. Nah, sorry, bukan kelupaan deh, dia ambil tapi jatuh, inget gua rotinya jatuh gitu. Ya nggak bisa dimakan kan gitu. Iya. Nah, yang gua kaget adalah ada ibu-ibu di belakang dia yang lihat roti itu jatuh. Oke. Dia tepuk gitu ya dari belakang anak muda itu, terus dia bilang, ini ambil roti saya aja gitu. Nggak apa-apa gitu. Saya gantiin gitu buat kamu. Itu buat dia sangat berkesan gitu. Kayak, men, gue tuh nggak kenal siapa-siapa, gue orang baru gitu ya. Tapi ada jemaat yang melihat gue as a person gitu dan peduli untuk bahkan hal kecil. Itu yang membuat, jadi salah satu alasan membuat dia untuk gue pilih gereja ini. Iya. Wow, it's powerful Wow. gitu. Iya. So gereja sama Gen Z itu menurut gue tuh seperti itu gitu. Ada orang dewasa yang melihat mereka berharga dan diperlakukan dengan kasih. Itu pertama sih menurut gue, kita perlu jadi gereja yang sama Gen Z. Kedua, gue bersyukur ya mungkin kita juga udah melakukan, yaitu mempercayakan pelayanan kepada mereka, memberi tanggung jawab. Ya, buat gue ini kita mesti keep up the good work gitu. Ya. Kasih kesempatan, kasih ruang buat belajar. It's okay kalau salah, kita belajar bersama kok. Toh saya juga bisa salah. It's okay, kita belajar bersama. Saya pengen kamu bertumbuh melalui pelayanan maupun dalam komunitas. Yang ketiga mungkin gue bisa usulin, kita gereja concernnya itu bukan cuma sama anak-anak mudanya, sama Gen Z-nya, tetapi juga sama orang tuanya. Karena seperti yang tadi kemarin kita juga beberapa waktu kita diskusiin ya, maksudnya orang tua ini perannya penting banget nih, betul, buat Gen Z. Betul. Jadi yang butuh di-equip bukan cuma Gen Z-nya gitu. Karena ya pengalaman kayak lagi ya, gua layanin programnya, gua tanamin nilai, semuanya buyas kayak mereka pulang ke rumah. Karena papa mamanya menunjukkan teladan Kristen yang aduh ampun dan gitu, saya kontras gitu dengan apa yang kita sampaikan di hari Minggu. Nah, karena itu penting banget gereja untuk concern sama orang tuanya. Dan kadang gini, orang tua itu kan gue bisa lagi tidak equip gitu. Gimana ya, gue punya anak remaja, gimana ngadepinnya lagi rebellious, lagi ngelawan gitu. Gue ngomong dulu waktu kecil dia nurut, sekarang dia ngelawan, gue mesti gimana gitu. Dan kadang mungkin ada banyak pertanyaan, tetapi mereka nggak ketemu jawabannya. Nah, gereja memang perlu secara intensional untuk memikirkan gitu pembinaan kepada orang tua ini, misalnya tentang fase pertumbuhan anak-anak dan komunikasinya kepada mereka. Pahamnya tuh udah berubah gitu. Kalau remaja tuh kita bukan lagi jadi resources, bukan jadi sumber yang ngatur mereka, otoritas gitu, tapi udah jadi resources. Bentuknya itu bukan nyuruh-nyuruh, tetapi pendampingan gitu. Udah jadi teman. Itu kan beda ya, dan itu kalau kita nggak di-equip, orang tua juga ya nggak tahu gitu. Ya selama ini gue dari dulu diajarin sama bokap nyokap gitu, sekarang gue turunin ke anak gue begitu. Ya karena mereka nggak ke-equip.
Dan gereja memang perlu membangkitkan needs ini sih, kalau menurut gue. Sehingga pelayanan kita tuh integratif, bukan cuma kita mati-matian, pembinanya mati-matian di remaja, tetapi yang orang tuanya nggak suportif gitu, nggak ngerti. Jadi gereja perlu concern untuk bukan ini. Oke dong, setuju banget dengan pendapat Ko Budi tadi ya. Yes. Tapi menurutku ada orang tua yang memang eh, sulit gitu ya, Pak. Yep. Istilahnya mereka eh, setiap hari minggu ke gerejanya itu udah syukur banget punya. Ya. Sedangkan kalau misalkan gereja mau membuat pembinaan terhadap mereka, which is misalkan kita melakukan di hari Sabtu gitu ya, Yep. atau hari-hari biasa gitu ya, belum tentu mereka mau datang kok, mau dengerin gitu. Iya. Sedangkan ke gereja hari minggu itu udah bagus banget mereka mau datang. Betul. Banyak yang malah nggak datang, nggak peduli gitu. Iya. Nah itu ada kesulitan sendiri tuh kok. Gimana kok menurut Pak Budi? Iya, pada akhirnya ya kita harus mengakui ada orang-orang yang akhirnya punya level komitmen tuh yang nggak lebih tinggi gitu ya. Dan udah kita doain aja deh kalau putus bekerja gitu ya. Iya, ya. Tapi maksud gue gini, kita bisa pakai cara lain juga sih. Misalnya kita sharing konten yang lebih fleksibel sifatnya, saya gitu ya. Banyak kok sekarang parenting yang bagus gitu, yang kita bisa sharing. Lu mau nonton kapan terserah, nggak harus datang di hari Sabtu atau hari lain, misalnya gitu, yang nambah waktunya mereka. Tapi gue juga harus mengakui bahwa kalau mereka sendiri nggak merasa butuh, ya mereka nggak percaya. Mau kita jejel yang gimana pun mau setengah mati gitu. Jadi kita nggak bisa kontrol memang. Kita nggak bisa memaksa orang juga. Kalau orang nggak merasa butuh, mereka nggak akan cari, bodo amat. Mau kita pancing gimana pun juga. Tapi tetap menurut gua tanggung jawab gereja adalah menyediakan dan raising the needs gitu. Karena panggilan untuk mengakui dengan jujur bahwa kita punya masalah itu nggak semua orang siap di waktu yang bersamaan. Gitu. Tapi panggilan itu harus tetap kasih tahu. Apakah teman-teman merasa susah melayani berhadapan dengan anak remaja yang rebellious? Apakah kalian udah habis akal menghadapi mereka? Kita belajar bareng yuk. Gue juga punya pengalaman yang seperti itu. Itu kan kayak Indonesia. Kalau itu beresonansi sama mereka bisa langsung responin. Tapi kalau itu kayak udahlah, gue juga udah bawa kuat, bodo amat, ya percuma juga sih. Tapi casing dan needs-nya harus tetap kita lakukan gitu. Karena kalau enggak, mereka juga mungkin punya needs itu tapi diam aja. Ya udah, gue juga nggak bisa ngomong gitu. Ya udahlah, gereja juga nggak tahu apa-apa gitu. Mungkin begitu sih. Pak Budi sekarang bisa berikan pesan-pesan untuk si teman-teman yang berada dalam fase Gen Z ini gitu, bagaimana mereka sendiri bisa menyikapi lingkungannya, baik di keluarga, baik di gereja, ataupun di sekolah, ataupun di kantor, kadang-kadang bisa mengecewakan, dan apa kira-kira menjadi pesan dari Pak Budi dan atau masukan yang bisa menjadi inspirasi untuk mereka bisa tetap keep going di dalam Tuhan. Ya mungkin kalau gue bisa kasih pesan, gue pengen teman-teman Gen Z tahu bahwa sekali lagi kasih Tuhan tetap tersedia bagi kalian di dalam Kristus gitu ya. Bahwa Kristus mati buat teman-teman, bangkit buat teman-teman, bukan hanya untuk teman-teman masuk surga, tetapi memberikan sebuah kehidupan yang berkelimpahan di dalam Kristus. Hari ini memang tantangan makin besar, kehidupan makin sulit. Belum lagi separation dari orang-orang terdekat yang mungkin teman-teman alami, perasaan overwhelmed, perasaan kecewa mungkin ada gitu ya. Dan nggak apa-apa punya perasaan seperti itu, akui perasaan itu, dan bahwa itu di hadapan Tuhan, karena dia Bapak yang mengasihi teman-teman, Bapak yang peduli kepada teman-teman. Dan di dalam proses pendewasaan, teman-teman makin menjadi orang dewasa, teman-teman bisa belajar pertama misalnya memahami orang tua, bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Orang tua juga berjuang semaksimal mungkin mengasihi, mungkin dengan caranya yang nggak cocok sama kita gitu. Namun di dalam keterbatasan mereka berjuang mengasihi. Tidaknya usaha itu perlu kita hargai dan perlu kita syukuri ya, orang tua yang buat kasih buat kita. Namun di sisi lain kita tahu ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai firman Tuhan yang dilakukan orang tua, yang kita belajar objektif di sana. Wah, ini nggak tepat, kita perlu memfilter, dan di waktu yang baik kalau memungkinkan kita juga bisa bicara sama orang tua bahwa
saya rasa ini nggak. Tapi kalau nggak mungkin kan, ya kita harus menerima lah ya. Maksudnya eh, memang tidak semudah itu. Tapi ingatlah bahwa kita aman di dalam Tuhan, teman-teman aman di dalam Kristus, dan kiranya itu menjadi fondasi untuk kita, teman-teman Gen Z, melihat hidup, bahwa hidup ini bukan tentang teman-teman. Hidup ini, ketika kita dalam Kristus, hidup ini adalah tentang Kristus. Dan bagaimana pilihan-pilihan kita itu harus disesuaikan dengan apa yang menjadi pilihan Kristus. Disitulah kita menemukan makna hidup. Di situ kita menemukan tujuan yang betul-betul memuaskan. Dan disitulah kita mendapat kekuatan untuk bertahan melewati berbagai tantangan yang menghimpit kita. Karena ada pribadi yang sayang sama kita dan tidak menyerah sama kita. Dan itu memberi kita motivasi bahwa usaha kita tidak sia-sia di dalam Kristus. Dan dengan memahami kita adalah milik Kristus, kita juga punya pengharapan. Betul, dunia makin sulit. Betul, ada penderitaan. Tapi one day, Kristus akan datang kembali dan memulihkan segala sesuatu. Kita akan menikmati kehidupan yang sempurna bersama Tuhan. Mungkin itu yang akan memberikan kita sebuah motivasi. Oke, kali ini sulit, but this is not the end. One day, Christ will come again, dan kita akan bersatu dengannya, menikmati sukacita kekal. Jangan menyerah, teman-teman Gen Z. Tuhan beserta teman-teman yang nggak ninggalin teman-teman. Dan teruslah berproses, terus punya hati yang humble untuk belajar, meskipun teman-teman banyak tahunya, gitu ya. Tetapi kesempatan, ruang untuk belajar itu harus tetap terbuka, supaya kita bisa makin bertumbuh, makin dewasa di dalam. Itu aja. Thank you Kak Budi untuk waktunya, boleh sharing-sharing di 3 episode Sama-sama. podcast kita. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama, senang juga kesempatan ngobrol bareng. Yoi banget, kita belajar bahwa melayani Gen Z bukan hanya sebagai strategi, tapi juga bagaimana kita mengasihi dan memahami mereka. Teman-teman semua, semoga 3 episode dari podcast ini bisa menjadi berkat untuk kita semua, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan terus bekerja lewat generasi Z. Demikian teman-teman, so sampai ketemu di podcast GKY Greenfield di episode selanjutnya. Tetap semangat melayani dan jangan lupa, generasi demi generasi terus berganti, tapi kasih Allah tetap sama. Tuhan Yesus memberkati.